Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Breaking News. Rekonstruksi pembunuhan terhadap Brigadir Yosua digelar secara maraton hari ini. Rekonstruksi adegan kejadian mulai dari peristiwa di rumah Magelang, rumah pribadi di Jalan Saguling hingga tempat kejadian perkara. Pembunuhan di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3 menggambarkan 78 adegan. Seberapa penting sebetulnya proses rekonstruksi menggambarkan anatomi kasus dan pasal yang disangkakan kepada kelima tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Yonatan Baskoro. Selamat sore Mas Yonatan. Ada juga pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar. Selamat sore Pak Fikar. Selamat sore Mbak Rifana. Dan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Selamat sore Pak Sugeng. Selamat sore Mbak Rifana. Oke. Salam sehat semuanya. Oke, salam sehat. Saya mau langsung ke Mas Yonatan. Mas Yonatan, tadi pagi Anda bersama dengan tim kuasa hukum lainnya mendatangi lokasi rekonstruksi ya. Yang pertama adalah di Rumah Saguling. Kemudian Anda semua ditolak oleh penyidik ataupun oleh pihak kepolisian. Apa alasan kepolisian menolak kehadiran tim kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua? Disampaikankah secara langsung kepada Anda semua? Ya baik. Jadi begini Mbak Nana, tadi pagi kami tim kuasa hukum lengkap datang ke TKP. Oke. Ini yang pertama kita datang ke Saguling 3 begitu. Iya. Kami sudah menunggu dari pagi, namun kemudian pada saat kami mau masuk begitu ke dalam ruangan rekonstruksi, kami diusir. Oke. Kami tidak diperkenankan atau tidak diizinkan untuk masuk dan melihat langsung. Ini disampaikan langsung oleh Dirtipidum Mabes Polri. Begitu ya Mbak ya. Alasannya apa? Dan dijelaskan juga di situ alasannya hanya bilang pokoknya tidak boleh, pokoknya jadi tidak ada Oke. alasan yang lugas. Namun kami melihat dari pemberitaan media gitu, alasannya karena tidak ada kewajiban mengundang korban yang sudah meninggal dunia atau kuasa hukum itu begitu dari pemberitaan media. Nah, kewajiban kan bukan berarti pelarangan gitu. Oke. Segitu dulu mungkin. Oke, tidak ada alasan yang jelas dari pihak kepolisian dan tidak ada kewajiban mengundang kuasa hukum dari keluarga korban begitu ya. Itu yang disampaikan oleh pihak kepolisian kepada tim kuasa hukum. Pak Sugeng, saya ingin tanya, apakah memang ada aturan yang dilanggar saat proses rekonstruksi sehingga kuasa hukum korban dilarang untuk hadir? Jadi begini ya, di dalam sistem peradilan pidana kita nanti boleh ditanya sama senior saya nih Bang Fikar. Oke. Bahwa posisi korban akan diwakili oleh negara Oke. untuk memperoleh keadilannya. Ya. Itu adalah sistem negara hukum ya. Dan dalam hal ini adalah oleh polisi, korban oleh polisi ya. Oke. Karena sudah diwakili oleh polisi, maka posisi korban memang tidak wajib kuasa hukum korban itu dihadirkan, tidak wajib kecuali kuasa hukum dari tersangka ya. Akan tetapi di sini memang soal diskresi saja sebetulnya ada komunikasi ya bagi saya nggak tahu pertimbangannya penyidik tidak menghadirkan, saya tidak tahu. Tapi sebetulnya kalaupun dihadirkan bisa saja tidak ada yang dilanggar pun di sana ya, tidak ada yang dilanggar pun ya. Dilarang juga tidak ada yang dilanggar ya Pak ya, ketika kepolisian melarang tim Tidak kuasa ada, hukum untuk tidak hadir, ada, ya. tidak ada juga yang dilanggar. Yang mungkin dikhawatirkan, mohon maaf nih, yang mungkin yang dikhawatirkan adalah sikap ekspresif dari kuasa hukum yang dikhawatirkan ya, protes ini ya mungkin ini namanya kan ini kuasa hukumnya jago-jago semua nih ya kan. Oke, tapi sebagai bentuk transparansi Pak Sugeng, mestinya pihak kepolisian mengeluarkan diskresi ataupun memberikan diskresi kepada kalau proses rekonstruksi kan, agar kuasa hukum bisa hadir begitu ya. Mbak Rifana, proses transparansi sudah dijalankan oleh tim sus atau penyidik dengan bisa diliput langsung dan ditonton oleh publik, itu transparansi ya. Ini persoalan kuasa hukum untuk hadir itu tidak ada larangan ya, tapi tidak wajib juga. Baik. Gitu ya. Oke Pak Fikar tahan dulu, Pak Yonatan tahan dulu, Pak Fikar, Pak Sugeng juga tahan dulu. Kita akan mengikuti konferensi pers yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri, Irjen Polisi Dedi Prasetyo, langsung dari tempat rekonstruksi di depan rumah dinas Duren 3.
Oke, rekan-rekan sudah? Yo, ojo ke susu. Ya. Oh, masker ya? Covid. Oh, nggak mau. Apa? Nggak mau Covid. Udah belum? Hah? Apa? Gimana? Pikirnya? Wah, hadapin sana, salah ngadepnya ini. Bukan ngadepnya sana ngadepnya. Nah, gitu. Sudah? Oke, rekan-rekan ya. Kita mulai ya. Hah? Apalagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan, saya hadir bersama komisioner dari Komnas HAM, kemudian dari LPSK, dan penyidik. Pada hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan rekonstruksi berlangsung kurang lebih sekitar 7,5 jam. Sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri, ya, tim sus diperintahkan untuk setransparan mungkin di dalam pelaksanaan rekonstruksi yang berjalan 7,5 jam tersebut. Seluruh rangkaian sudah kita adegankan ya, dari 3 TKP, 2 TKP asli dan 1 TKP yang pengganti, yaitu TKP di Magelang. Magelang tadi sudah kita mainkan dari jam 10 pagi dengan melibatkan 4 tersangka. Kemudian ada beberapa saksi terkait menyangkut masalah peristiwa yang di Magelang sudah dilaksanakan. Kemudian di TKP kedua yang di Saguling juga di 36 adegan juga sudah diperagakan oleh para tersangka dan juga ada saksi terkait menyangkut masalah peristiwa yang ada di Saguling. Demikian juga TKP yang terakhir, TKP di Duren 3. Ada 27 adegan juga diperankan semuanya oleh para tersangka dan juga para saksi terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut. Demikian juga untuk pelaksanaan rekonstruksi ini, tetap ya sesuai dengan perintah Bapak Kapolri agar transparan, akuntabel, dan objektif, kita juga menghadirkan para pihak. Ya, dari pihak eksternal, ada dari pengacara para tersangka juga hadir. Kemudian dari pihak eksternal juga, dari komisioner Komnas HAM mengikuti secara runtut dari TKP pertama, kedua, dan TKP ketiga. Demikian juga dari Kompolnas juga mengikuti, dan dari LPSK juga melakukan pendampingan terhadap Baradae, ya, dari mulai TKP 1, TKP 2, dan TKP yang ketiga. Ya, ini adalah komitmen kami rekan-rekan, ya, sesuai dengan arahan Bapak Kapolri. Untuk menyingkat waktu, saya berikan kesempatan dari Komnas HAM menyampaikan ya hasil pengamatan dari TKP 1, TKP 2, dan TKP 3. Kami persilakan. Kalau ini saya izin buka ya, biar nafasnya kuat. Oh, oke. Terima kasih. Yang pertama-tama memang kami datang mengikuti acara rekonstruksi ini karena undangan dari teman-teman kepolisian yang memang sejak awal berkomitmen kepada kami untuk terbuka, transparan, dan prosesnya akuntabel. Dan kami mengucapkan terima kasih. Dan selama proses, apakah kami punya hambatan dan lain sebagainya? Tidak punya hambatan. Jadi prosesnya kami bisa akses, ya. Secara keseluruhan kami bisa akses mulai dari Magelang yang tadi dilaksanakan, terus habis itu di Saguling, terus juga di TKP Duren 3, TKP terakhir. Nah, itu semua proses kami ikutin, kami catat ya dengan baik. Yang kedua yang nggak kalah penting adalah dalam konteks hak asasi manusia, proses tadi dilaksanakan secara imparsial. Ada beberapa perbedaan
antara pengakuan A dan pengakuan B di masing-masing pihak. Tapi masing-masing pengakuan itu juga diuji. Jadi dikasih kesempatan oleh teman-teman penyidik untuk juga melaksanakan rekonstruksinya. Nah itu menurut kami sebuah proses yang yang sangat baik dalam konteks hak asasi manusia. Proses ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip fair trial, sehingga setiap pihak yang memiliki kepentingan untuk pembelaan dirinya tadi dikasih kesempatan seluas-luasnya. Dan ini praktek yang baik, dan semoga harapan kami nih Pak Andirian di Rtibidum tidak hanya kasus ini tapi juga kasus-kasus yang lain. Jadi praktek ini tadi yang kita laksanakan, kita lihat makanya cukup lama karena tidak hanya satu pihak, satu keterangan, tapi juga ada beberapa keterangan yang berbeda dan dikasih kesempatan yang berbeda itu untuk juga memberikan keterangan dan melakukan rekonstruksi. Jadi itu satu hal yang baik. Yang berikutnya adalah apa kepentingan Komnas HAM dalam konteks ini. Nah, Komnas HAM juga melakukan pendalaman, dan dengan dibukakan akses seperti ini, pendalaman kami semakin terang benderang. Beberapa hal terkonfirmasi, dan terkonfirmasinya dengan cukup mendalam karena memang ya sekali lagi TKP-nya kalau dalam konteks Komnas HAM indikasi kuatnya obstruction of justice, sehingga memang banyak berubah begitu. Tapi dengan proses yang terbuka tadi, transparan tadi, dan masing-masing pihak dikasih kesempatan untuk melakukan pembelaan dirinya dengan keterangan, membuat rekonstruksi sendiri, dicatat sama penyidik. Ya saya kira proses tadi juga mendorong terang benderangnya peristiwa. Kalau masih ada perbedaan, ya nanti akan diuji di mekanisme pengadilan. Dan sekali lagi Komnas HAM mengucapkan terima kasih banyak ke teman-teman kepolisian. Tidak hanya soal kami diundang, ya, menepati janji kami untuk mendapatkan informasi dan sebagainya, tapi yang lebih penting adalah proses ini dilakukan secara imparsial. Masing-masing pihak diberi kesempatan, dan ini akan menuju pada objektivitas proses. Dan itu yang catatan yang paling mendasar dalam proses ini. Terima kasih. Mungkin Pak BK? Ya, satu poin tambahan saja. Saya kira Komnas HAM saat ini sedang dalam proses finalisasi laporan. Artinya informasi, keterangan, dan data-data tambahan yang didapatkan dari pagi sampai sore ini akan menjadi tambahan kami memfinalkan laporan. Dan minggu ini rencananya akan kami serahkan kepada teman-teman tim sus, Polri, dan ini tidak berapa lama lagi. Artinya kami juga menginginkan bahwa nanti semua keterangan atau bukti fakta dari semua pihak diuji di pengadilan, termasuk dari Komnas HAM. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dari LPSK kami memang sejak awal mendampingi Richard Eliezer selaku tersangka, dalam hal ini juga posisinya sebagai justice kolaborator. Dari sejak awal tadi pagi berangkat juga sudah kami koordinasikan dengan Polri dari kemarin dan kuasa hukumnya untuk Richard Eliezer bisa hadir di acara rekonstruksi ini untuk sebagai komitmen dia untuk mengungkap kejahatan ini. Nah, tadi sudah dilakukan rekonstruksi, kami mengikuti, mendampingi Baradae ya dari rumah Magelang pengganti ya Pak ya. Terus kemudian di Saguling dan Duren 3 seperti yang disampaikan oleh Komnas HAM bahwa ada beberapa versi dari para tersangka ini, dan semuanya difasilitasi untuk direka ulang. Jadi masing-masing versi juga kemudian diadegankan sehingga semua versi ini nanti akan dirangkum oleh penyidik. Harapannya sih rekonstruksi ini menguatkan penyidik untuk mengungkap kasus ini semuanya dengan secara lebih terbuka. Nah, nanti harapannya juga Baradae juga tetap berkomitmen untuk mengungkap kejahatan ini sampai di pengadilan, dan sekali lagi memang akan diuji di pengadilan dan bagaimana putusannya nanti di pengadilan. Seperti itu Pak, terima kasih. Terima kasih dari Komnas HAM dan juga dari LPSK.
rekan-rekan para pihak yang diundang oleh tim sus, dalam hal ini oleh Pak Dirpidum, ini menjalankan diferensiasi fungsional. Ya, artinya apa? Bahwa beliau-beliau ini memiliki sudut pandang sendiri untuk bisa menilai, kemudian mengukur, dan nanti dituangkan dalam laporan masing-masing. Komnas HAM memiliki sudut pandang sendiri. Kompolnas memiliki sudut pandang sendiri. LPSK tidak menyampaikan sudut pandang sendiri. Oleh karena diferensiasi fungsional ini dalam rangka untuk terus mempertahankan bahwa proses yang ditangani oleh tim sus ini berjalan secara transparan, kemudian objektif, dan juga akuntabel. Ya, cukup biarkan kan? Perbedaan pandangan tadi saat proses rekonstruksi itu pada scene apa, Pak? Pada proses apa? Pak Dir aja, Pak Dir. Materi Pak Dir yang jawab. Makasih Pak Kadifumas, selamat sore rekan-rekan. Ini pertanyaannya terkait sama dengan yang dijelaskan tadi teman-teman Komnas HAM, bahwa semua pihak diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan penjelasan terkait apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia alami pada saat kejadian itu. Sebenarnya ini adalah mekanisme standar, SOP standar yang dilakukan bagi pihak atau tersangka yang merasa tidak melakukan adegan itu, boleh mengajukan keberatan. Keberatan dalam hal ini tentu keberatan tersebut akan kita berikan pemeran pengganti, figur. Nah, dalam proses kali ini ada beberapa hal, ya ada beberapa hal. Misalnya saya kasih contoh ini yang contoh mudah. Mas itu menurut saya ada di situ, tapi Mas itu mengatakan enggak, dia tidak di situ, ada di sana. Nah kalau dia tidak mau terima, kita pakai pemeran pengganti di sana. Paham ya? Ini sebaliknya seperti itu. Ini yang tadi dimaksud, kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi semua pihak yang terlibat di dalam proses rekonstruksi ini, khususnya para tersangka. Mereka ini kan masing-masing adalah saksi mahkota. Ya, saksi mahkota, sehingga saling menyaksikan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka alami, dan apa yang mereka rasakan pada saat peristiwa. Nah oleh karena itu, kalau di dalam pemeriksaan ada namanya konfrontir. Kalau dalam rekonstruksi, kita memberikan kesempatan bagi mereka, kalau mereka menolak untuk melakukan adegan, kita akan menunjuk figuran atau pemeran pengganti. Saya kira gitu, demikian, rekan-rekan. Saya langsung jawab, itu nanti menjadi materi di penyidikan ya. Materi penyidikan, tidak mungkin kita sampaikan. Itu pisau yang dibawa oleh saudara Kuat dari Magelang. Ya. Itu yang pada saat kejadian ada di Magelang, ada peristiwa sehingga itu digunakan oleh Kuat. Ya. Karena nanti kalau masuk materi nanti aja, ya. Karena semua tadi buka masker, saya juga buka masker. Ya, oke teman-teman. Ya, saya ucapkan terima kasih, apresiasi dari teman-teman yang mengawal terus jalannya proses penyidikan kasus Duren 3. Ya, besok lagi, ya. Besok lagi. Sudah malam. Ya, oke teman-teman, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tadi konferensi pers yang disampaikan oleh Kadifumas Polri, Irjen Polisi Dedi Prasetyo. Saya akan recap sedikit ya, rekonstruksi akhirnya selesai setelah berlangsung selama 7,5 jam. Tim sus sudah melaksanakan rekonstruksi 2 TKP asli dan 1 TKP pengganti di rumah Magelang. Di Magelang ada 16 adegan, Saguling 35 adegan, Duren 3 27 adegan. Sebagai bentuk transparansi, tim sus melibatkan pengawas eksternal dari Komnas HAM, Kompolnas, dan juga LPSK sebagai pendamping dari Justice Collaborator Barada Richard Eliezer. Tadi juga Komisioner Komnas HAM, Khairul Anam, mengatakan bahwa proses rekonstruksi berlangsung imparsial. Ada beberapa pengakuan berbeda, tetapi penyidik memberikan kesempatan untuk menjelaskan agar terjadi fair trial. Dan beberapa hal terkonfirmasi termasuk indikasi kuat obstruction of justice. Dan kalau masih ada perbedaan dalam proses rekonstruksi itu akan dibuktikan dalam proses persidangan. Saya akan kembali ke para narasumber saya tadi setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Kadifumas dan juga oleh Komnas HAM. Pak Fikar, seberapa penting sebetulnya proses rekonstruksi ini untuk keperluan berkas penyidikan dan susunan dakwaan JPU? Oke, rekonstruksi itu sebenarnya tidak diatur di dalam KUHAP, khususnya dalam konteks acara pembuktian. Ya, tidak diatur sebenarnya. Tetapi rekonstruksi itu kan
mereka ulang peristiwa atau peristiwa pidana sebelum, ketika, dan sesudah terjadinya tindak pidana. Kan itu yang akan diambil, sehingga dia bisa menggambarkan keseluruhan peristiwa dari mulai akan terjadi, ya, ketika terjadi dan sesudah terjadi. Nah, dari situ mungkin akan bisa ditarik disimpulkan ada atau tidaknya motif gitu ya, ada atau tidaknya motif atau motifnya apa gitu. Tetapi juga tidak secara keseluruhan bisa, karena rekonstruksi sendiri kan tidak ada dialog sebenarnya. Dia cuma memotret realitas fakta saja gitu, tidak ada dialog sama sekali. Sehingga dari situ sebenarnya juga tidak bisa terlalu jauh gitu. Nah, begitu Mbak. Oke, Mas Yonatan. Nah, soal kehadiran penasihat hukum, ya, dalam konteks tersangka atau terlapor itu pasti ya dibolehkan, karena memang diatur oleh KUHAP, itu hak atas bantuan hukum dan sebagainya gitu. Tetapi memang dalam konteks korban, dalam KUHAP kita, korban itu diwakili oleh negara, seperti Pak Sugeng katakan tadi, ya, diwakili oleh negara dalam hal ini adalah kepolisian dan kejaksaan, sehingga semua kepentingannya diakomodir oleh negara itu. Gitu. Baik, saya mau ke Mas. Kalau muncul kemudian penasihat hukum, maka penasihat hukum dalam konteks peristiwa itu dia masuk di wilayah keperdataannya sesungguhnya. Baik. Gitu. Nah, kalau pidananya itu diwakili oleh negara, tapi perdatanya, kerugiannya diwakili oleh penasihat hukum. Saya tinggalkan soal ketidakhadiran pengacara. Saya ingin masuk ke dalam substansi rekonstruksi ya, Mas Yonatan. Kalau dilihat dari proses rekonstruksi, apakah kemudian tim kuasa hukum menilai sudah sesuai dengan rangkaian kronologi kasus? Iya Mbak, kita tidak bisa berkomentar soal itu karena kita tahu aja enggak Mbak. Boleh masuk saja tidak ya. Berita acaranya juga kita tidak pegang. Tapi ingin kami tegaskan di sini, izin ini ada senior-senior saya. Tetapi perintah transparansi ini keluar dari Bapak Presiden dan Kapolri. Jadi seharusnya kami ini diperbolehkan masuk, toh kami tidak akan aneh-aneh kalau tadi kata Pak Sugeng ada ketakutan tersendiri kepada kami kuasa hukum. Sedangkan kami itu hadir hanya ingin menyaksikan dan kami ingin mengamati serta kami ingin mengawal proses penegakan hukum ini dalam bentuk rekonstruksi tersebut. Kita hanya ingin pantau begitu. Tetapi karena ada penolakan terhadap kami dengan alasan yang tidak make sense menurut kami dan tidak jelas alasannya apa, justru itu menimbulkan kembali tanda tanya. Apakah ini ada manipulasi sehingga kami tidak diperbolehkan masuk, sedangkan yang lain itu kan juga boleh masuk. Karena perintah Presiden ke Kapolri yang sudah jelas, transparansi. Dan dalam menjalankan profesinya, kami juga berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya. Baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain, begitu Mbak. Jadi tidak puas dengan hasil rekonstruksi yang tadi sudah disiarkan melalui Polri TV, Mas Yonatan? Oh iya, saya tambahkan sedikit. Karena waktu prarekonstruksi tembak-menembak itu kan kami sudah tidak diperbolehkan masuk. Dan dijanjikan pada saat rekonstruksi oleh Dirtipidum, kami akan diundang begitu. Tetapi kenyataannya tidak. Dan ada juga di media bisa kita saksikan bersama, beberapa hari belakang ini, Kadif Humas juga mengatakan akan mengundang pengacara kedua belah pihak. Nah tapi ternyata sampai di sana kita tidak boleh masuk Mbak ya. Jadi artinya tidak puas dengan hasil rekonstruksi yang tadi sudah disiarkan secara terbuka, Mas Yonatan? Ya tentu, bahkan kita tidak tahu itu hasilnya bagaimana dan benar atau enggak itu. Jadi tidak puas ya? Iya Mbak. Pak Sugeng, saya ingin masuk ke dalam substansi ya. Tadi yang disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM, Khairul Anam, menarik bahwa ada perbedaan keterangan pada saat proses rekonstruksi yang disampaikan oleh para tersangka. Tapi sekali lagi perbedaan keterangan ini kan nanti diujinya di proses persidangan. Kalau tadi tim kuasa hukum menolak mengomentari apakah sudah sesuai proses rekonstruksinya dengan kronologi rangkaian kasus. Tapi kalau dari IPW melihatnya dengan adanya perbedaan keterangan itu apakah nanti akan mengubah konstelasi ataupun mengubah pasal yang disangkakan, Pak Sugeng?
saya mengikuti tiga lokasi ini ya. Ya. 16 untuk tempat di Magelang yang ditaruh juga menggunakan tempat di Saguling ya. 35 di Saguling dan 27 yang di itu ya. Duren 3. Yang di Duren 3 ya. Nah, dari situ sebetulnya satu saya melihat ya soal isu pelecehan ya. Oke. Kan Ibu Putri dalam BAP-nya menyatakan adanya isu pelecehan. Ternyata tidak ada isu pelecehan. Bahkan posisi Yosua ya yang diperankan oleh peran pengganti ketika dimintakan keterangan kepada saksi Kuat Ma'ruf mencontohkan Yosua hanya duduk ya. Kemudian peran pengganti pun duduk, Ibu Putri ada di atas tempat tidur. Tidak ada persentuhan fisik, ya, tidak ada persentuhan fisik. Ini mungkin yang salah satu yang berbeda nih, ya. Karena pelecehan itu akan ada persentuhan fisik, itu salah satu yang berbeda, ya. Kalau ada perbedaan lain tidak akan mengubah secara substansi, ya pasal 340 ini karena di 35 adegan di Saguling ada mereka kumpul ada perencanaan, ya. Sudah jelas itu. Oke, jadi perbedaannya adalah pada saat rekonstruksi di Magelang, artinya pemicu penembakan ataupun motif penembakan yang katanya ada peristiwa pelecehan di Magelang itu tidak tergambar pada saat proses rekonstruksi di Magelang, begitu ya Pak Sugeng? Iya. Oke, saya mau tanya ke Pak Fikar. Pak Fikar, ini bagaimana melihat adanya perbedaan keterangan tadi juga sudah dimention oleh Pak Sugeng bahwa ternyata peristiwa pelecehan yang menjadi motif pembunuhan ataupun menjadi pemicu pembunuhan itu tidak tergambar dalam proses rekonstruksi di Magelang, Pak Fikar? Iya, artinya memang peristiwa itu tidak ada kan gitu, karena itu tidak direkonstruksi, tidak direka ulang gitu, karena memang peristiwanya dianggap tidak ada. Gitu. Saya kira polisi beralasan karena polisi pernah memproses itu, ya, pernah memproses laporan itu yang kemudian meskipun belum sampai pada tingkat penyidikan sehingga tidak dikeluarkan SP3, mungkin baru penyelidikan, baru mencari peristiwanya saja, peristiwanya tidak ketemu, ya peristiwa pidananya aja tidak terbukti gitu. Nah karena itu kemudian polisi menghentikan, bukan meng-SP3-kan, ya karena belum sampai ke penyelidikan. Nah saya kira begitu, Mbak. Oke, tapi kalau dalam proses rekonstruksi berbeda, apakah kemudian pasal yang didakwakan ataupun disangkakan nanti akan berubah juga ataupun bisa batal? Pak Fikar? Oh, saya kira enggak. Karena begini, itu tadi saya bilang, rekonstruksi itu sebenarnya kalau dia di penyelenggaraannya ada sedikit pemaksaan atau pengaturan secara paksa, itu sebenarnya juga sudah melanggar. Karena sama juga dengan seolah-olah sudah ada putusan peristiwanya seperti itu gitu. Nah, rekonstruksi itu kan sebenarnya berjalan secara sukarela. Kalau pelakunya walaupun disuruh tapi dia tidak mau melakukan itu juga nggak masalah gitu, tidak apa-apa gitu. Nah karena itu rekonstruksi itu secara resmi juga tidak diatur dalam KUHP dan dia hanya sebagai penguatan saja gitu dari berkas perkara yang akan dikirim ke pengadilan. Oke, jadi penguatan terhadap berkas perkara yang akan dilimpahkan ke kejaksaan begitu ya, dan di mana kemudian ke kejaksaan. Jaksa menyusun dakwaan. Saya mau kembali lagi ke Mas Yonatan. Mas Yonatan, dengan tidak adanya proses rekonstruksi pelecehan, karena tadi di Magelang tadi kita juga menyaksikan bahwa tidak ada proses persentuhan antara Brigadir Yosua pemeran pengganti dengan Putri Chandrawati. Artinya memang tidak ada peristiwa pelecehan, tidak ada motif pelecehan yang terjadi di Magelang begitu Mas Yonatan. Ini sekaligus mengamini apa yang Anda dan tim kuasa hukum katakan, bahwa memang tidak ada pelecehan yang dilakukan oleh almarhum klien Anda. Ya Mbak, soal pelecehan itu kan sudah dibantah oleh pihak kepolisian pada beberapa waktu lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ini kan pelecehan seksual ini kan bagian dari obstruction of justice. Jadi ini hanya bisa-bisaan aja gitu loh. Hanya diarah-arahkan ke situ. Nah, kami juga ingin mengingatkan kepada kita semua, otopsi aja kita boleh mengirimkan perwakilan begitu Mbak. Nah, kenapa yang bagian rekonstruksi ini kita nggak bisa? Terus kalau tadi disampaikan transparansi ditayangkan di televisi begitu ya Mbak? Kebohongan-kebohongan dulu juga ditayangin di televisi kok. Kan begitu.
Nah, jadi ini di mana kepolisian yang sudah tidak dipercaya lagi oleh masyarakat, kemarin sudah mulai on the track, tapi dengan munculnya penghalang-halangan kepada kami tim kuasa hukum keluarga ini justru menimbulkan spekulasi-spekulasi baru, Mbak. Nah, ini hanya bisa dijawab ya, atau ini semua bisa terbuka oleh pertolongan Tuhan, doa Oke, baik. ayahanda dan ibunda keluarga serta Oke, terakhir sekali Mas Yonatan, saya perlu tahu langkah kuasa hukum setelah tadi melihat proses rekonstruksi ternyata di Magelang tidak ada kejadian pelecehan, padahal kemarin pada saat diperiksa oleh Barreskrim Putri Chandrawati tetap bersikukuh terjadi pelecehan di Magelang. Apakah kemudian Anda dan kuasa hukum lainnya akan melaporkan ini sebagai kesaksian palsu? Mas Yonatan. ya, kalau untuk laporan palsu itu sudah kita laporkan, Mbak. Halo, Mbak. Ya, untuk laporan palsu itu sudah kami laporkan, Mbak. Oke, jadi sudah ada Halo. pelaporan terhadap Putri Chandrawati terkait dengan kesaksian palsu, mengingat ataupun perihal kesaksiannya Ya. tentang adanya pelecehan seksual di Magelang, begitu ya. Terima kasih sekali para narasumber yang sudah bergabung pada. Ya, yang mau saya tagih. Kami tidak bisa begitu mendengar suara Anda, Mas Yonatan. Komunikasi kita tampaknya terputus, sayang sekali. Mohon maaf. Terima kasih para narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada tim kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Yonatan Baskoro, kemudian pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar, dan juga Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Mohon maaf sekali ada persoalan komunikasi antara kami dengan para narasumber di luar studio.